Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas untuk anak-anak semuanya. Apapun aktivitasnya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kalian dan selalu memberikan kemudahan kepada kalian dimanapun kalian berada. Oke anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi atau suatu topik yang merupakan lanjutan dari materi yang sudah kita pernah bahas sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai elemen idempoten, elemen nilpoten, dan juga boolean ring, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unit dan juga zero divisor pada suatu ring. Nah, apa itu unit dan apa itu zero divisor? Kita akan bahas bersama-sama sekilas ya di sini anak-anak. Dan kemudian nanti untuk materinya akan saya kirim melalui PPT, anak-anak bisa lihat di sana. Anak-anak juga bisa kerjakan latihan soal yang ada di sana. Dan anak-anak boleh dan sangat boleh sekali untuk menambahkan materi atau informasi-informasi dari literatur-literatur yang lainnya seperti itu. Oke anak-anak, mari kita mulai bersama-sama ulasan mengenai unit dan juga zero divisor berikut ini. Yang pertama adalah unit dulu ya. Unit. Apa itu unit? Jadi anak-anak, sebelum kita membahas mengenai unit, maka di sini awalnya kita harus punya ring dulu. Ringnya ring apa? Ringnya itu adalah ring dengan elemen satuan. Jadi pembahasan kita kali ini difokuskan pada suatu ring yang mempunyai elemen satuan. Jadi boleh ring dielsa, boleh ring kom dielsa ya. Pokoknya dia punya elemen satuan gitu ya terhadap operasi perkalian. Nah ini adalah ringnya misal. Yang mana kan ring itu adalah suatu himpunan tak kosong ya. Nah pasti dia punya anggota seperti ini. Kemudian dia dikenai atau dilengkapi dengan dua operasi biner seperti ini ya. Yang mana dia mempunyai atau memenuhi aksioma-aksioma pada ring. Yang anak-anak semuanya juga sudah hafal ya tentang aksioma pada ring itu ada apa aja. Yang mana terhadap operasi penjumlahan dia harus bersifat grup komutatif, terhadap operasi perkalian dia harus semi grup, dan terhadap kedua operasi dia harus memenuhi sifat distributif, baik itu yang kiri maupun yang kanan. Nah kalau kita membahas tentang ring dengan elemen satuan ya pastinya dia harus punya topping kan. Toppingnya adalah dia punya elemen satuan dan mungkin juga dia komutatif seperti itu. Tapi yang pasti pokoknya dia punya elemen satuan gitu ya. Nah lalu bagaimana sih yang dinamakan sebagai unit itu? Jadi anak-anak, misal di sini kita mempunyai suatu elemen A gitu ya pada R. Jadi A ini adalah suatu elemen pada R di dalam R. Nah A ini bisa menjadi unit manakala jika apa? Jika A ini punya inverse terhadap operasi perkalian seperti itu. Jadi kalau A ini mempunyai inverse terhadap operasi perkalian, maka kita bisa mengatakan bahwasanya A itu adalah unit. Kalau dia nggak punya inverse terhadap operasi perkalian gimana? Ya berarti artinya A itu bukan unit, seperti itu. Nah, bagaimana sih yang dikatakan sebagai dia punya inverse terhadap operasi perkalian itu? Ya berarti artinya pada saat anak-anak mengambil A di dalam R, maka anak-anak harus bisa menemukan unsur B misal gitu ya di dalam R juga, yang mana ketika dikalikan antara A sama B itu maka hasilnya adalah elemen satuan yaitu 1. Makanya kenapa ringnya harus punya elemen satuan dulu kayak gitu ya. Nah seperti ini anak-anak. Jadi pada saat anak-anak mengambil A di dalam R dan anak-anak bisa menemukan B di dalam R juga yang kalau dikalikan dengan A hasilnya adalah 1, maka A itu bisa dikatakan sebagai unit. Oke, bisa dipahami? Jadi boleh A kali B, boleh B kali A ya sama dengan 1. Sehingga dari sini kita bisa mengatakan bahwasanya B itu adalah inverse dari A. Atau sebaliknya juga boleh, B itu adalah inverse dari A dan A itu adalah inverse dari B seperti itu. Nah, sebagai contoh misal di sini kita ambil contohnya ya. Contohnya apa? Misal di sini kita mengambil suatu himpunan bilangan bulat
Yang mana seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya bilangan bulat itu adalah suatu elemen, suatu himpunan yang isinya adalah seperti ini. Ya, gini. Pertanyaannya adalah carilah siapakah unit-unit yang ada pada Z. Kira-kira Z itu punya unit nggak sih? Atau mungkin malah sama sekali nggak punya unit, kayak gitu ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama kira-kira apakah Z itu mempunyai unit atau tidak. Sekarang kita akan identifikasi mulai dari yang mana dulu, 0 dulu misalnya. Jadi kita akan cari apakah 0 itu bisa dikalikan dengan sesuatu elemen di dalam Z, yang mana nanti hasilnya itu bisa menjadi angka 1, yang mana 1 ini adalah elemen satuan di Z ya. Jadi kita tulis dulu bahwasanya elemen satuan di Z itu adalah 1, gini ya. Nah, sekarang kita cari kira-kira ada nggak 0 dikalikan dengan sesuatu hasilnya jadi 1 di dalam Z sini. Ternyata setelah kita cari, ternyata nggak ada sama sekali. Yang mana 0 dikalikan dengan sesuatu hasilnya bisa jadi 1, ya kan? Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya 0 itu bukan unit. Lanjut kita ke elemen yang berikutnya. Misalnya kita ambil elemen 1. 1 dikali sama siapa yang hasilnya jadi 1? Ada dong, siapa? 1. Berarti artinya 1 itu adalah unit. Kenapa 1 unit? Karena ada 1 yang kalau dikalikan dengan dia hasilnya jadi elemen satuan gitu ya. Jadi kebetulan sama semuanya sih ya. Kemudian lanjut kita ke minus 1 misal. Dikalikan sama siapa hasilnya jadi 1? Ada enggak kira-kira? Ada, siapa? Minus 1. Minus 1 ini kan di dalam sini juga kan. Nah, berarti artinya minus 1 itu juga unit. Oke. Kemudian lanjut kita ke 2 misal. 2 dikali sama siapa yang hasilnya itu jadi 1? Ada sih sebenarnya setengah ya. Tapi masalahnya setengah itu bukan merupakan anggota dari Z. Sehingga dia kan tidak ada di sini ya. Sehingga kita mengatakan bahwasanya tidak ada unsur di Z yang kalau dikalikan dengan 2 hasilnya itu bisa menjadi 1. Sehingga kesimpulannya 2 itu bukan unit. Oke. Sehingga hal tersebut akan berlaku pada teman-temannya yang lainnya. Contohnya kayak 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Begitupun juga dengan minus 2, minus 3, minus 4 dan seterusnya. Kondisinya sama kan kayak 2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya ternyata si Z itu hanya punya 2 unit ya, yaitu siapa? 1 dan min 1. Jadi anak-anak bisa tuliskan unit dari Z itu adalah siapa? 1 dan min 1. Atau anak-anak juga bisa tuliskan dalam bentuk himpunan unit ya. Jadi UZ ini adalah representasi dari himpunan yang isinya merupakan elemen-elemen unit dari Z, yaitu siapa isinya ya? 1 dan minus 1, seperti ini ya. Oke anak-anak, ini adalah penjelasan sekilas mengenai unit. Untuk latihan-latihan soalnya silakan nanti dilihat di PPT-nya dan silakan dicoba untuk dikerjakan. Oke anak-anak semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.